mmm, tahun ini 2021 kami menyiapkan itu untuk base case scenario yang tadi pertumbuhan 8% itu capex sekitar 3,25 triliun ya. Jadi, tadi kita bicara bahwa penambahan tower itu tambah banyak, tapi pertumbuhan yang terbesar yang kami rasa itu juga dibutuhkan sekali saat ini adalah, fiberisasi tower. Jadi, kami perkirakan di 2020 itu tumbuhnya fiberisasi itu asetnya aja sekitar 40-50%. Pertumbuhan tower kami, perkirakan sekitar 10%, tapi untuk 2020 ini pertumbuhan yang, yang operator banyak minta saat ini terakhir-terakhir ini adalah fiberisasi gitu. Kayak hal ini kami rasa merupakan, para operator menjawab kebutuhan para, masyarakat atas layanan internet yang makin tinggi ya. Kita juga tahu bahwa kebutuhan pemerintah, kebutuhan, para perusahaan itu seperti e-commerce, perbankan, itu juga atas layanan internet yang makin reliable gitu. Offering dari para konten ya seperti Netflix, Disney dan lain-lain gitu, itu juga makin banyak pilihan gitu. Jadi kami melihat sebelum 5G itu kami sekarang ini masih di 4G di tahun 2021 ya. Tadi kita bicara juga, Mas, bahwa spektrum auction-nya juga diundur. Nah, ini kita punya capex 3,25 triliun. Itu merefleksikan masih 4G ya, Mas, ya. Walaupun kami, optimis bahwa apa yang kita siapkan 2021 ini juga nantinya akan merupakan, fondasi yang penting untuk 5G gitu. Pemerintah sendiri juga udah bilang sebelum 5G itu, para pelaku usaha di industri telekomunikasi untuk terus melanjutkan fiberisasi gitu atas aset-aset, yang melayani, telepon nirkabel gitu atau wireless devices gitu seperti telekomunikasi nirkabel yang seperti operator kita tahu sekarang ini. Jadi untuk total capex yang di 2021 ini akan didapatkan dari mana, Pak, untuk TOWR? Kami, dalam kondisi likuiditas yang cukup baik, per September 2020 kita punya annualized, recurring free cash flow ya, AFFO itu sekitar 4,5 triliun. Jadi kalau capex 3,25 triliun, kami dengan comfortable dapat kami, penuhi dari kebutuhan, dari, kegiatan operasional gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang lebih daripada itu tentu saja kami bisa menyiapkan alternatif lain gitu. Cuman secara base case, 8% untuk pertumbuhan revenue, capex 3,25 triliun. Oke, Pak, terkait dengan menara, berapa jumlah menara yang saat ini sebenarnya dimiliki oleh TOWR dan juga berapa untuk rencana pembangunan tower baru dan juga co-location jumlah menara yang akan dilakukan akuisisi oleh TOWR di tahun 2021, Pak, rencananya? Ya, secara organik sih kami berpikir, run rate ya, secara normal itu 500 sampai 1.000 tower baru. Lalu untuk organik, total titik penyewaan itu antara 2.000 sampai 3.000 gitu untuk tahun 2021. Tapi, satu yang agak mencolok, agak menarik di tahun 2021 ini adalah pertumbuhan fiberisasi pada atas tower-tower yang existing, Mas. Jadi, sebagai gambaran, di kuartal 3 2020 jumlah fiberisasi kami itu mencapai 37.000. Di tahun 2020 itu sendiri, itu pertumbuhannya sendiri udah 40-50%, Mas, gitu. Jadi, satu segmen yang kami rasa, kami cukup gembira, dan kami yakin itu merupakan suatu yang sustainable, itu untuk pertumbuhan fiberisasi itu sendiri gitu. Karena Mhm. 90% dari pengguna internet di Indonesia itu adalah menggunakan HP-nya mereka gitu. Jadi nggak semuanya melulu udah punya, sambungan internet di rumah. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.